Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua, ini persoalan rumah tangga ya kayaknya. Ini saya bacakan dulu. Assalamualaikum, Kang pengen takon sih, ari maksud dari anak laki-laki ketika sudah menikah, garis miring sampai kapanpun milik ibunya. Pengen ngerti penjelasannya Kang, kesuwun. Oke, jadi yang ditanyakan adalah apa? Apa sih maksud daripada anak laki-laki itu sampai kapanpun, walaupun dia sudah menikah, itu tetap milik ibunya. Maksudnya bagaimana? Mungkin yang dia pahami adalah begini. Ini saya kurang paham ya persoalan dalam lingkup lingkup keluarganya bagaimana, tetapi saya ingin mencoba menelaah saja. Kemungkinan yang terjadi adalah apa yang dipahami dia, si penanya ini, bahwa sampai kapanpun kewajiban seorang laki-laki itu kepada ibunya, bukan kepada istrinya. Mungkin yang dalam benak si penanya begitu. Sehingga ya bisa saja terjadi perselisihan karena mungkin keinginan istri tidak terturuti tidak dipenuhi, sehingga dengan dalih si suami tidak harus memenuhi itu karena kewajibannya hanya kepada si ibu. Ini maksudnya bagaimana? Saya jelaskan. Jadi pada intinya sebenarnya suami itu dia punya kewajiban untuk ibunya dan juga untuk istrinya. Dua orang itu, entah ibu ataupun istri, itu adalah orang-orang yang mempunyai hak yang harus dipenuhi hak-haknya oleh si laki-laki. Artinya tidak menyampingkan istri dengan terus-terusan berpihak kepada ibu, juga tidak menyampingkan ibu dengan berpihak secara terus-menerus kepada istri. Jadi awal mula ada persepsi bahwa suami ataupun laki-laki itu sampai kapanpun milik ibunya itu, saya telaah ternyata ada dalam salah satu hadis ini. Cuman juga bukan begitu juga, nanti akan saya jelaskan. Ada dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah, istri Rasul, beliau pernah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah ayun nasi a'damu haqqan 'alal mar'ah." Ya Rasulullah, manusia yang paling besar haknya, manusia yang paling besar haknya bagi seorang perempuan itu siapa? Artinya perempuan harus berbakti secara penuh ini kepada siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, qala zaujuha, yaitu kepada suaminya. Artinya berbaktinya seorang istri ya kepada suami itu jauh lebih besar ketimbang yang lain-lainnya, walaupun toh itu adalah orang tuanya sendiri. Kemudian Aisyah berkata kembali, bertanya, qultu fa'ayun nas a'dhamu haqqan 'ala rajul qala ummuh. Lalu kemudian Aisyah mengatakan atau bertanya, untuk laki-laki sendiri siapa orang yang paling berat haknya yang harus dipenuhi? Dalam arti a'dhamu haqqan 'ala rajul itu tanggung jawab seorang laki-laki itu yang paling berat kalau perempuan kepada siapa? Kepada ibunya atau kepada istrinya, apa kepada anak perempuannya? Kemudian Rasulullah menjawab, qala ummuhu, yaitu tanggung jawab terbesarnya adalah kepada ibunya. Artinya begini, bukan berarti ini menyampingkan istri, bukan, tetapi kewajiban seorang suami, seorang laki-laki terhadap ibunya memang jauh lebih besar ketimbang kepada istrinya sendiri. Tapi bukan berarti ini dijadikan dalih akhirnya menyampingkan istri atau mendiskreditkan istri, tidak. Tetapi dua-duanya harus seimbang, harus diimbangi. Hanya saja tatkala ada dua hal yang harus dipilih, yang memang dua-duanya itu tidak ada yang melanggar syariat, maka ummuhu atau ibunya lebih berhak untuk dipenuhi. Kalau dua-duanya memang berselisih dan perselisihan itu tidak berbenturan dengan syariat. Misalnya artinya si istri pengen sesuatu, ibu pengen sesuatu, tapi yang dipengeni kedua orang itu sama-sama tidak melanggar syariat. Itu maka yang perlu atau yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah ibunya. Karena haknya seorang laki-laki lebih besar kepada ibunya ketimbang kepada istrinya. Tetapi ya jangan kemudian ini dijadikan dalih untuk menyampingkan istri. Sekali lagi harus ada penyeimbang. Artinya seorang suami ini harus bisa menyeimbangkan diri antara istri dan juga ibunya agar tidak berselisih.
Oke, mungkin itu ya. Jadi pada intinya adalah si suami ya tetap punya hak kewajiban yang harus dipenuhi untuk ibu dan istrinya. Sama-sama dua orang ini adalah orang yang penting dalam hidup laki-laki, orang yang penting dalam hidup seorang suami, maka jangan sekali-kali membanding-bandingkan. Itu hanya dalam keadaan tertentu saja tadi yang saya jelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.